Oke, baik. Selamat bertemu kembali di pembuatan gambar menggunakan Autodesk Inventor. Nah, kali ini kita akan membuat bentuk gambar seperti ini menggunakan perintah sweep ya. Menggunakan perintah sweep yang ada di Inventor ya. Nah, nanti kita gunakan ini ya, cara menggunakannya, perintah sweep itu bagaimana. Nah, di sini gambarnya yang pertama harus kita buat bentuknya seperti ini terlebih dahulu ya, menggunakan Inventor. Oke, kita coba membuatnya. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah untuk apa ya, sebuah panduan lah ketika membuat bentuk pipa seperti ini, seperti itu ya. Nah, di sini kita coba membuat, kita buka inventornya. Nah, di sini kemarin kita sudah menyelesaikan dari LK1 2 3 4 5 6 7 8 ya, sudah kita lakukan. Nah, ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini sudah kita buat. Nah, selanjutnya sekarang kita akan membuat LK10 ya, LK9 ya. Maaf, sorry, ini LK9 ya. Kita membuat LK9 menggunakan Autodesk Inventor. Pembuatannya tetap kita menggunakan dalam satu folder, yaitu folder latihan ya, untuk LK-LK ini. Demikian juga nanti LK-LK lainnya kita coba nanti buat di satu folder aja, kecuali nanti kalau kita sudah membuat bentuk gambar yang lain, baru kita ubah di project baru ya, atau folder baru. Oke, kita tetap sama seperti biasa. Kita mulai dari new ya, kemudian matrix standar milimeter IPT, kemudian kita create ya, kita create. Nah, selanjutnya di sini oke, kita tunggu dulu, masih proses loading ya, proses loading untuk pembuatan gambarnya. Oke, baik, di sini sudah mulai terlihat layar Autodesk Inventor untuk kita menggambar. Oke, di sini sudah terlihat. Kita mulai dari start 2 disketnya ya. Kita pilih saja misalnya XY plane ya. Karena selalu menggunakan XY plane ini karena saya menganggap di sini merupakan pandangan utama ya. Nah, jadi saya selalu menggunakan ini, dan ini juga sesuai kebutuhan gambar ya. Cara melihat gambar itu mau kita lihat posisinya itu dari atas atau dari depan atau dari samping. Nah, seperti itu sebenarnya. Dengan mengikuti plan-plan yang ada di sini, sebenarnya nanti juga dalam pembuatan assembly itu memudahkan kita ya. Tetapi kita di sini belum masuk ke assembly, masih membuat sketch-sketch saja dan membentuk jadi 3 dimensi. Tapi kalau nanti kita sudah masuk ke assembly, maka ini menjadi pengaruh besar ketika kita melakukan assembly nantinya. Oke, baik. Nah, di sini saya akan memilih XY plane saja ya. Oke. Nah, yang pertama kita lakukan adalah pembuatan ini ya, garis tegak lurus dulu ya, horizontal dan vertikalnya ya. Nah, di sini nanti kita buat dulu, kita klik line, kita klik dari sini ke atas itu 360 ya. Nah, kemudian line lagi di sini kita klik lagi 360 ya, enter. Nah, nanti muncul pertanyaan 360 ini dari mana didapatkan. Nah, kita di sini melihat di ukuran ini ya, untuk radiusnya itu sendiri adalah 260 derajat ya. Kemudian di sini harus menjadi 100 karena nanti kita kurangi 50 ini, karena 150 ini dari bagian atas, sementara kita nanti hanya perpotongan di bagian ini saja, jadi harus ukurannya itu 100. Maka 150 ditambah 150 itu 300 ya, kemudian ditambah 260 ya, ditambah 260 itu 400 sekian lah ya. Kemudian harus kita kurangi 100 kan gitu, karena 50 ya, jadinya itu makanya
perpanjangannya itu menjadi 360 ya. Jadi kalau 150 kita tambah 150 itu 300, kita kemudian kita tambah 260 itu 560. Nah, kita kurangi 100 ya, ditambah 160 ya, ditambah 160 sebenarnya 100 ya, 100 ditambah 100 sama dengan 200 ditambah 260 460, kemudian kita kurangi lagi 100 jadi 360. Jadi garis tegak lurusnya ini 360, ini 360. Nah, selanjutnya di sini ada fillet ya, fillet atau radius 260. Kita coba buat fillet, kita ketikkan di sini 260, kemudian kita klik garis vertikalnya, kemudian garis horizontalnya kita klik seperti ini, kemudian kita klik ini. Nah, ini kalau kita ukurkan dimension ini ya, dimension ini kita ukurkan, ini hasilnya 100 nih tuh. Jadi nanti tinggal penambahan di 50 ya, ketebalan 50 jadi 150. Nah, ini 260 seperti itu kira-kira. Nah, selanjutnya kemudian kita klik finish di sini ya, finish sketch-nya kita finish. Nah, kemudian di sini kita ambil plan, nih plan ya, kita ambil plan, kita klik di sini ya, klik 2 kali, kemudian kita klik ini, kita klik di sudut ini. Setelah plan ini muncul ya, kalau di browsernya itu munculnya itu work plan ya. Nah, plannya di sini kita klik di sudutnya ini, sudut kuning ini ya, ini kemudian kita ambil create sketch ya, atau pembuatan sketchnya kita ambil. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat diameternya ya, diameternya itu 290 ya, 290. Kita buat circle, kita ambil circle, kita buat di titik ini 290 ya, ini diameter luarnya. Kemudian diameter dalamnya itu 210 ya, 210 kita sekaligus 210 enter. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal mengklik ya, mengklik finish sketch. Nah, seperti ini. Nah, jadinya begini. Nah, setelah finish sketch seperti ini, maka yang harus kita lakukan adalah sweep ya, sweep. Ini sweepnya ya, kita klik. Nah, kita klik sweepnya ya, profilnya jangan keseluruhan, ini jangan kita klik, tapi cukup bagian ini supaya dia nanti langsung bolong ya, atau jebol ke bagian sininya. Nah, kemudian baru kita select ini ya, select ininya, kita klik ini garisnya. Nah, kemudian setelah seperti ini maka kita klik OK. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, akan jadi seperti ini, kita buka seperti ini tuh. Nah, selanjutnya work plan yang di browser ini kita klik kanan, kita matikan checklist visibility-nya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat bentuk seperti ini, persegi ya, bentuk persegi seperti ini dengan panjang kali lebarnya itu 360 mm ya. Nah, caranya itu adalah ini sudah jebol ya, dengan cara menggunakan tadi itu sudah jebol. Nah, kemudian di sini kita lakukan start 2D sketch-nya, kita klik, kemudian kita klik bidang ini. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita ambil rectangle ya, kita pilih rectangle yang 2 point center. Nah, ini ya, 2 point center, kita klik di titik tengah ini,
maka kita buat di sini, kita masukkan angkanya 360, tab di keyboard 360, kemudian kita tekan enter. Nah jadinya seperti ini ya, jadi seperti ini. Nah untuk selanjutnya ya, kita perhatikan lagi di LK nya ya, kita perhatikan di LK nya. Di sini ada radius ya, ada radius 20 untuk posisi 4, makanya di sini 4R20. Jadi setiap sisinya ini berradius 20. Maka caranya kita klik fillet, kita masukkan di sini 20, kita klik garis ini dan garis ini. Nah, 4 sisinya kita klik sekaligus. Nah jadi seperti ini. Nah selanjutnya di sini kita bisa menggunakan hole, bisa menggunakan extrude. Di sini ada 2 kali pelubangan gitu ya, 2 kali pelubangan di sini. Nah jadi kita bisa menggunakan hole nanti ya, tetapi kalau menggunakan hole ini tidak bisa kita kerjakan sekaligus karena perintah hole dan extrude itu berbeda, maka itu bisa kita gunakan nanti untuk titiknya itu belakangan. Nah kalau sudah seperti ini maka kita klik finish sketch ya, finish sketch, kemudian kita extrude kan ya, karena ini ke atas maka ini tadi ukurannya ketebalannya itu tadi 50 ya. Nah ini ketebalan plannya itu 50, maka ini kita ketikkan di sini 50. Nah seperti ini. Sorry, saya edit sketch lagi. Edit sketch, kita langsung aja buat circle-nya karena dia harus bolong ya. Nah circle-nya sini 210 ya, 210 kita ketikkan aja, kemudian kita klik finish. Nah, kemudian kita extrude bidang ini. Nah jadi langsung bolong. Jadi kita masukkan 50, kemudian kita di sini pilih ya extrude joinnya, kemudian oke. Nah seperti ini ya. Nah ini sudah jadi seperti ini nih tuh. Nah kalau sudah seperti ini maka kita akan membuat diameter lubang di sini ya. Kita klik lagi start di 2 sketch-nya. Di sini kita buat poinnya misalnya di sini ya, kemudian kita dimensionkan titiknya ini kemari itu karena di sini jaraknya itu adalah 360, kemudian 360 dikurangi 260 maka sisanya 100, berarti dari sisi pinggir ini adalah titiknya itu 50 ya, karena dibagi 2 50 ya. Kemudian dari sini kemari itu juga 50. Nah jadinya seperti ini titiknya ya. Nah kemudian di sini bisa kita gunakan saja misalnya menggunakan rectangular ya, rectangular geometrinya kita klik ini, kemudian kita directionnya ya, kita klik ini garis ini, tinggal kita arahkan ke sana. Ini 2 ya, 2 ini ya, jaraknya itu kalau kita lihat di ukuran itu berarti 260, jadi 260. Nah jadinya itu berpindah kemari, kemudian kita klik oke. Atau kita akan memindahkannya lagi ke sini, direction 2 bisa. Kita klik di bagian ini ya, kita klik bagian ini, kita masukkan ini ada 2, kemudian di sini juga 260. Nah jadi berpindah seperti ini, kita menggunakan rectangular, kemudian kita klik oke. Nah seperti itu. Nah selanjutnya kita klik finish ya, kita klik hole ya, kita klik hole. Nah jadi hole nya itu langsung di sini. Nah karena di gambar ini kita perhatikan itu ada lubangnya itu seperti ini bertingkat ya,
yang di bagian dalam itu ukurannya itu diameter 30, yang bagian luar 60. Nah, maka kita gunakan saja ini ya, kita gunakan tanpa runcing ini, kita gunakan tanpa ulir ya, tanpa ulir. Di sini diameter yang ini, yang di atasnya ya, ini yang diameter di atas itu diameter 60, maka kita masukkan di sini 60 ya. Nah, seperti itu. Kemudian jaraknya ya, tingginya ini, kedalamannya itu 10, kita masukkan di sini 10. Nah, kemudian diameter ini, diameter yang di dalam di bawah itu 30. Nah, kita masukkan di sini 30 ya. Nah, kemudian ini kedalamannya, kedalaman tembus ke bawahnya itu kita buat 50. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan ini tembus nantinya ya, harusnya sih tembus gitu ya, karena ketebalan ini tadi 50. Nah, kalau sudah seperti ini maka kita klik oke. Nah, maka jadinya seperti ini tuh ya. Nah, kemudian ya, ini sudah kita coba buat tadi. Nah, kemudian di bagian ini ya, di bagian ini, nah di bagian ini kita tidak bisa menggunakan mirror ya, tidak bisa menggunakan mirror. Jadi harus tetap kita buat seperti ini juga gitu ya. Atau kita coba bisa tidak, plannya itu kita buat menjadi mirror ya, bisa tidak plan sama plan yang kita lihat di bawah, plan yang ini ya. Nah, jadinya di tengah seperti ini. Nah, kita coba saja kita mirror ya, kita mirror seluruhnya ini, termasuk ini. Kita coba mirror, kemudian mirror plan, kita klik di sini. Nah, kemudian kita play. Nah, bisa ya. Nah, ternyata bisa. Kita coba menggunakan mirror ya. Nah, ini sudah kita coba, kita klik ini visibility, kita mirror saja. Jadi selesai dalam waktu cepat ya. Nah, jadi yang perlu diperhatikan tadi adalah, coba saya Ctrl Z dulu. Nah, yang perlu diperhatikan untuk melakukan mirror tadi adalah, yang pertama kita klik mirrornya, kemudian kita klik fiturnya ya, kemudian kita klik yang ini supaya langsung jadi. Sebentar, sebelum mirror kita ke plan dulu, kita klik plan di bidang ini, kemudian di bidang ini, bawah ini. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kemudian kita lakukan mirror, kita klik mirror, kemudian kita klik fiturnya ini dan ini ya, ada dua. Kemudian mirror plan-nya kita klik. Nah, seperti ini, kemudian kita klik oke. Nah, kemudian mirror work plan-nya ini kita visibility. Oke. Nah, ini sudah menjadi sebuah sweep ya, dengan cara menggunakan perintah sweep rectangular, kemudian satu lagi mirror plan ya, menggunakan mirror plan. Nah, jadi seperti ini, beserta dengan sketnya tadi menggunakan line, menggunakan circle ya, kemudian menggunakan fillet. Nah, begitu sahabat semua untuk pembuatan menggunakan perintah perintah sweep ya, beserta dengan mirrornya. Nah, ini sudah selesai kita buat. Terima kasih, semoga dapat membantu teman-teman semua dalam pembuatan dengan menggunakan perintah sweep dengan
inventor. Terima kasih, semoga membantu. Sampai bertemu lagi pada LK selanjutnya. Terima kasih.